Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, urusan ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin, ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi, alhamdulillah. Para bapak, para hadirin yang mengikuti pengajian ini, waktu-waktu sudah berlalu. Terakhir minggu kemarin itu apa yang mesti kita kerjakan setelah Isya? Terakhir adalah mudakaratul ilm atau mutalatil kutub. Mudakaroh, ya, membahas suatu ilmu atau baca-baca, itu akhir daripada itu. Lah, habis itu ngapain? Habis itu tidur, ya kan? Lah tidur ini Pak, kalau kita mengikuti apa yang ada di sini susah. Tapi minimal kita kalau dengar, barang siapa orang yang mendengar suatu kajian itu mesti harus mencoba mengamalkan walaupun sekali seumur hidup. Kenapa? Supaya dihitung termasuk orang yang ngamalin ilmu walaupun sekali seumur hidup. Takut datang ke pengajian, takut datang ke majelis taklim. Ogah gua ke majelis taklim, dia bilang gitu nih kalau bahasa kita nih. Ntar kita sibuk suruh ngamalin ini ngamalin itu, karena takut ngamalin sehingga dia gak berani datang ke majelis. Konyol, ya tambah konyol, dia tambah bodoh selamanya. Itu masalahnya. Kita lihat nih. Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumi fi ardi fi bidarain, amin. Wa idza aratan nauma fafsud firasaka mustaqbilal qiblah. Di sini Imam Ghazali mengatakan apabila Anda mau tidur, bentang itu. Ya, yang kasur-kasur, yang tikar-tikar, yang spring bed. Silakan. Mustaqbilal qiblah. Lah kita tidur kita mungkin di rumah gak ngadep kiblat. Lah ngadep kiblat itu ada dua, Pak. Ada yang posisi kepala di sana. Sehingga yang ada kiblat kedua kaki kita, telapak kaki kita. Yang kedua posisi kita kepala di sana. Posisi di sana. Jadi miring. Kalau ini melumah, orang Jawa bilang melumah atau melumah. Ya apa ya? Terlentang ya? Nah. Jadi posisi bantal agak tinggi, mungkin 22 apa 5 sehingga posisinya ngadep ke sana. Kakinya kita loh, jadi posisi atau kepala di sini. Lah, apa kata Imam Ghazali? Wa'lam anna nauma mislul maut wal yaqdha. Tidur itu bagaikan mati. Dan melek, bangun tidur melek gini, bagaikan yaqdha, bagaikan misul ba's, bangkit. Makanya itu orang tidur doanya alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang menghidupkan kami setelah kami mati. Lah kok iso? Iya. Karena roh itu secara ada dua. Ada roh namanya ruhul hayat, ada roh namanya ruhul yaqdon. Roh hayat ini kalau pergi mati beneran, Pak. Kirim ke pedurenan. Ini roh hayat yang keluar. Tapi kalau roh yaqdon ini kalau pergi turu. Tidur. Nah itu. Lah, karena ini kita tidur, kita mati,
ya dianggapnya mati. Wala'allallahu yaqbitu ruhaka fi lailatik. Bisa jadi pas Anda tidur tadi Anda mati. Jadi mati turu. Contohnya kalau para nabi, Nabi Harun alaihissalam, itu Nabi Musa alaihissalam dituduh sama Bani Israel membunuh Nabi Harun karena wafat dalam keadaan tidur. Nah, pernah nggak Bapak dengar cerita orang mati tidur? Masa nggak pernah? Pernah. Bibi saya sendiri, kakak dari ayah saya itu mati tidur Pak. Ya, kalau anaknya nggak tahu, pikir tidur biasa, kok orang tangi-tangi, tahu nggak? Kok nggak bangun-bangun? Ya akhirnya digedok-gedok mati. Tidur dalam keadaan mati. Pengen nggak? Kok gak ada yang pengen? Enak. Nyambung ini. Nyambung masalahnya. Tahu nggak? Les. Hilang udah. Tahu-tahu pada mahsyar. Loh ini Pak, ini masalahnya. Jadi kata Imam Ghazali, bisa saja kamu tidur itu nggak kembali lagi lah, mati di hari itu, di malam itu. Nah, oleh karena itu bisa jadi tidur kamu bablas, nggak bangun-bangun lagi. Fakun musta'idan liliqa'ih. Persiaplah untuk pertemuan dengan Tuhanmu. Siap-siap ketemu Allah Ta'ala. Bisa jadi kamu mati. Jadi tidur gak bangun lagi, amblas dah. Bersiaplah untuk liliqa'ih, untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Satu, bi antana ma'ala taharatin. Ini Pak yang kita sulit ngamali, tidurnya berwudu. Ini kalau buat anak-anak muda bisa, ya orang tua juga bisa sih, bisa saja kalau mau. Jadi tidurnya dalam keadaan posisi wudu. Satu, bersuci. Sudah ngantuk ke kamar mandi, kencing, terus wudu, terus ya posisinya miring gini, ya kepala di sini, ya kayak mayat loh Pak. Mayat itu ngadep kiblat wajib Pak. Kalau ada mayat dikubur, udah dikubur belum? Udah, gimana? Ditengkurepin. Loh ini harus digali lagi Pak. Untuk apa? Untuk dihadapkan kiblat. Ini wajib. Mayat ngadep kiblat itu wajib. Nah, satu. Kedua, wa takunu wasiatuka maktuban tahta ra'sik. Wasiat di bawah bantal. Ini penting Pak. Kenapa? Satu, kalau urusan dunia supaya gak kisruh. Jadi sudah ngerti ini begini. Ini wasiat penting di bawah. Ini urusan dunianya supaya gak kisruh. Terutama kalau yang punya bapaknya punya tanah seabrek-abrek, anaknya banyak. Bisa jadi rebutan warisan. Berarti ini punya utang, tulis. Bapak punya utang banyak nih, tulis, simpen di bawah bantal. Begitu mati, anaknya nyari-nyari, oh ketemu, ini utang bapak kita yang mesti kita bayar. Itu kalau anak yang soleh. Tapi kalau anak durhaka, begitu lihat catatan banyak utang, waduh bapaknya diumpat. Oh enggak ninggal warisan, malah ninggal utang. Jangan sampai kejadian di Jatimulya. Makanya biasanya kalau orang mati kan ada protokol Pak, protokol. Ya, protokol kan begini. Kaum muslimin muslimat wa mu'minin mu'minat ya sekian. Barangkali bapak saya mempunyai kesalahan, kami mohon dimaafkan seluas-luasnya, baik yang sengaja, baik yang tidak sengaja kan juga. Dan bapak saran barangkali bapak saya punya utang piutang, kita yang akan tanggung jawab. Ya itu kan. Nah, tapi jangan sampai protokol mengatakan barangkali bapak saya punya utang, tagih langsung di kuburan. Ini gitu kan. Nah. Ada nggak protokol itu? Harus ada itu di dunia ini supaya tidak itu baik, nggak gitu itu aja. Dan barangkali bapak saya punya utang, tagih langsung gimana? Kuburan, selesai udah urusannya. Sekali-kali anak itu begitu Pak, jangan terus lurus-lurus saja ya. Sekali-kali. Apa? Iya, dulu tagih di kuburan sebagai contoh anak durhaka ya. Nah, ada contohnya. Kita lanjutkan Pak supaya gak kemana-mana. Ini wasiat penting. Jangan sampai nanti gak bisa wasiat. Fala yastati'una, surat Yasin. Fala yastati'una tawsiyata wala ila alihim yarji'un. Kurang. Ini wasiat di dunia supaya kayak gitu. Di akhiratnya kalau di sarahnya ini, itu jenazah mayat yang bawa ke kuburan, ke pedurenan. Dia matinya gak ninggal wasiat, itu dicengin Pak sama mayat-mayat yang lain Pak.
Ya, ini dicengin, dicuekin dia. Karena dianggapnya mati ninggal kesalahan, ninggal beban, ninggal masalah. Itu loh. Makanya orang yang paling pintar itu sebelum mati, dia masalah-masalah mungkin punya kisru punya diberesin semua. Jadi mati belum. Kayak orang mau haji loh. Kan salaman walimah haji. Kenapa kok? Bisa aja dia nggak kembali lagi. Mati di sono, ya kan? Salaman sama tetangganya, minta maaf semuanya, ya kan? Ya begitu. Jadi plong, pergi itu plong. Oh haji aja salaman minta maaf, apalagi mati. Nggak pulang, jelas nggak pulangnya nih Pak. Sudah masuk pedurenan, wassalam alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, syarat yang ketiga, wa tanamu ta'iban minad dzunub mustaghfiran, istighfar Pak. Tobat sama Allah Ta'ala atas kesalahan kita. Ya itu tadi, karena bisa jadi kita mati gitu loh. Di saat itu gak bangun lagi. Istighfar, niat yang kuat tidak akan mengulangi apa yang telah dilakukan daripada dosa-dosa. Itu masalahnya. Kita gak pernah tidur kayak begini Pak. Tidur ya tidur berak, wes sudah hilang dah. Wala baca minimal paling sedikit itu baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu paling sedikit. Paling sedikit. Ya ini hilang semua udah dari peredaran. Jadi orang kalau seperti ini diceritakan, orang terbiasa setiap tidur baca doa bangun tidur. Jadi tidurnya ini bukan tidur sembarangan, tapi tidur atas nama Allah Subhanahu, atas nama Tuhan. Makan pakai doa, setelah makan pakai doa. Makannya bukan sembarangan, tapi makannya atas nama Tuhan. Jadi diceritakan suatu cerita di suatu kitab, ketika dikembalikan itu roh, kebiasaan yang di dunia ke bawah Pak. Apa itu? Matanas ala ma'asa'alaih. Namanas ala mastaiqodah, artinya orang tidur tergantung meleknya. Terkonsentrasi dalam suatu masalah, ke bawah dalam mimpi, ya kan? Begitu juga orang mati terhadap hidupnya. Karena hidupnya kebiasaan begitu, ketika rohnya dikembalikan setelah orang-orang pulang dari kuburan, tes di alam yang lain, alam barzah, terucap mulut alhamdulillah di ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Apa kata Munkar Nakir? Udah gak usah ditanya, orang sadar yuk. Udah sadar. Alhamdulillah ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Sadar. Udah gak usah ditanya, apa yang mau ditanya? Wong dia sudah beriman, sudah jelas ngomongnya begitu. Dari kebiasaan yang di dunia ke bawah. Itu. Ini ceritanya. Jadi saya dulu sejak kecil Pak, dengar orang ditanya, marobuka, jawabannya beras mahal ikut mahal, beras murah ikut murah. Saya kira ini cerita konyol. Ternyata cerita ini ada di kitab yang judulnya Husnul Khotimah. Ada kitab namanya Husnul Khotimah. Tanda-tanda. Ini cerita ini ada Pak. Jadi memang orang itu gak pernah ibadah, konsentrasinya di beras. Ya. Barangkali yang ada jual beras, ini bukan saya. Ini nggak apa-apa, saya nggak minta maaf. Jadi cerita. Jadi konsentrasinya di beras, wala dia ibadah, dunianya tok dunianya. Jadi ketika ditanya benar marobuka, pertanyaan marobuka, wa manabiuka, wa makibratuka, jawabannya sama. Beras mahal ikut mahal, beras murah ikut murah. Ya karena ya situ aja. Yang dia ketahui di dunia ini cuma itu. Dia cuek sama Tuhan, dia cuek sama ibadah, dia cuek sama syariat. Ya itu yang dia tahu, ke bawah Pak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, kalau kamu mati, kamu dikafani, kamu dimandiin, kamu dibawa ke kuburan. Kemudian kamu ditanya sama malaikat, apa yang kamu jawab? Apa kejawab Sayyidina Umar? Saya akan jawab dengan apa yang saya ketahui sekarang. Nah, ini loh Pak. Jadi orang mati itu apa ya? Yang dulunya pinter, dulunya alim, ketika mati terus nggak jadi bodoh Pak. Tetap arif bila al-alama siapa? Ya kan pengarang kitab tetap Imam Ghazali gelarnya nggak hilang-hilang. Hujatul Islam nggak hilang. Walaupun jadi tetap nggak hilang. Jadi saya akan jawab dengan apa yang saya ketahui sekarang. Duh Pak, makanya dia taunya beras melulu, ya jawabannya itu. Taunya sekak melulu, tahu sekak. Ya, marah buka sekak ster. Gitu. Wa mana buka sekak ster, sekak seter. Sekak seter.
Pertanyaan terakhir, wa madinuka? Sekak seter. Sekak seter. Itu. Taunya itu doang dah, kakak soal kayak itu doang. Nah, kita lanjutkan di sini Pak, terakhir. Wa'zim yang keempat, wa'zim 'alal khair li jamil muslimin in ba'asakallahu taala. Yang keempat, niat baik. Niat baik untuk kaum muslimin muslimat. Jadi saya berniat tidak akan hasud, tidak akan ini. Sebenarnya sunnah yang terbesar itu kayak ini Pak. Orang bulan Maulid banyak bicara tentang sunnah ya kan, mengikuti jejak Rasul gini ya kan. Setiap Maulid begini. Jejak Rasul itu Pak ada dua, mutaba'ah namanya mengikuti Nabi itu ada dua, ada mutaba'ah dhahirah, ada mutaba'ah istilahnya jaliyah, ada khafiyah. Kalau jaliyah itu mutaba'ah yang sunnah-sunnah, sholat-sholat sunnah itu mutaba'ah yang nyata, tapi ada mutaba'ah yang tersembunyi istilahnya batinah, yang batin apa itu? Terakhir, konon diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ya Anas, idza qadarta antasbah, kalau kamu mampu isu-isu pagi-pagi, walaisa fi qalbika ghish di ahli muslimin falyafal. Kalau kamu mampu pagi-pagi di hatimu tidak ada niat jelek, tidak ada niat hasud, tidak ada niat curang terhadap kaum muslimin, falyafal fa innahu min sunnati, itu dari sunnahku. Loh Pak, ini sunnah-sunnah yang batinah. Lah kebanyakan orang tuh mengikuti sunnah-sunnah dohir, ya qobliyatan ba'diyatan, ya siwakan, ya ini. Tapi sunnah-sunnah yang ini sebelum tidur ini mesti niat seperti ini. Niat besok kalau bangun tidak akan menyakiti satupun dari saudara-saudara yang sama muslim. Itu niatnya. Jadi bersih. Dalam kitab Tajur Arus ada Syekh Asmarqandi, Syekh Aminuddin Asmarqandi. Ya. Itu ditanya, Syekh, kenapa kamu kok bisa jadi wali, itu bagaimana kok bisa jadi wali? Oh iya, dia jawab, saya kalau mau tidur ngitung-ngitung mulai dari pagi sampai malam apa. Kalau saya dapat itu semua bagus semua, saya alhamdulillah. Tapi kalau ada yang nggak bener nih, namanya juga manusia, saya istighfar minta ampun. Sama dengan ini Pak. Jadi pagi-pagi itu bersih, pagi-pagi catatan bersih. Kenapa? Ya sudah diistighfari, sudah diminta. Ya itu masalah gitu Pak. Ya kita kan enggak modal tambah numpuk. Ya udah. Nah, jadi terakhir benernya satu, kalau tidur ngapain? Siap-siap wudu, bersuci. Kedua, wasiat. Ketiga, tidur dalam keadaan istighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala. Keempat, niat tidak akan mengganggu, menyakiti saudara yang Islam. Wadkur wa tadzakkar annaka mutaji'un fi lahdi kadzalik. Nah, dalam tidurmu itu terakhir ingatlah posisi kamu akan sebegitu besok di kuburan. Kamu ngadep kiblat, kepalanya di mana? Kepalanya di barat, utara. Kepalanya di utara, ngadep kiblat. Posisi kamu seperti itu besok di kuburan, dan kamu sendiri, nggak ada yang bersama kamu illa amaluk, kecuali amalmu. Itu Pak. Kita nggak pernah tidur seperti itu Pak. Jadi kita ngaji ini begitu. Ntar malam nih kalau kita tidur posisi begitu, kita kayak begitu besok dibawa ke budurenan, dibungkus, dipepes, Pak nggak? Dipepes pakai kain kapan? Itu posisi kita kayak itu. Kata Imam Ghazali, Faridan kamu sendiri, nggak ada yang bersamamu kecuali amalmu. Mumpung masih ada kesempatan nih, ya 50 tahun ke atas, 55, 60, 65, 70, waduh, 75 Pak, waduh, 80 apalagi, itu Pak Imam Ghazali Pak. Makanya dikatakan ingat, jadi tidur seperti itu supaya kita ingat kita besok ke budurenan kayak begitu.
Posisi kita gitu. Ini Mas. Sendiri loh Pak. Terus Bapak mau bawa HP gitu. Nggak bisa. Membawa Android di kuburan. Nggak bisa. Wala tujza illa bisa. Nggak akan dibalas kecuali usahamu. Nah maka karena itu. Ini terakhir nih. Terakhir beneran. Nggak usah ngoyo-ngoyo memaksakan diri tidur dengan persiapan yang memadai. Kalau orang dulu tidur seadanya Pak. Lalu Nabi aja babak belur sampai Sayyidina Umar nangis lihat Nabi beler semua. Ya Rasulullah, wonten napa niki? Lho Pak, ngerti nggak Pak? Wonten napa niki? Nah, saya lihat itu Faris, kerajaan Faris, Furus dengan megahnya kerajaan Romawi, rajanya tidur di spring bed, mentul-mentul Pak. Spring bed surga itu Pak, kalau Bapak menjatuhkan diri, tung, wush, 1000 tahun Pak. Turun lagi, mentul lagi. Terus kapan tidurnya? Umpamanya mentul-mentul terus tidurnya itu kapan? Mental 2000 tahun. 3000 tahun. Nah, terus tidurnya kapan? Umpamanya. Loh, sana itu mainnya tahunnya hitungan akhirat mulai zaman Nabi Isa sampai sekarang cuma 2 hari, Pak. Ini kan 2000 tahun. 2 hari sono. Loh ya, Pak. Nabi Muhammad SAW 1400 tahun, sehari setengah Pak. Loh ya, oh ya. Sehari setengah hitungan sono. Makanya itu kalau Imam Ghazali gak usah ngoyo-ngoyo persiapan, pakai bantalnya dijemur segala macam, beli kasur yang mentul-mentul. Maksudnya saono ae, tahu saono ae. Seadanya. Kan ya begitu. Saya teruskan tadi ceritanya apa jawaban Nabi digituin sama Sayyidina Umar. Lahum fid dunya walana fil akhirah. Biarin mereka tidur spring bed, itu dunianya mereka di sini, milik kita di akhiratnya begitu, Pak. Kenapa? Saya tutup biar Bapak senang. Fa inna naum ta'tilul hayat, karena tidur itu istilahnya mentiadakan kehidupan. Hidupnya itu habis kepotong dengan tidur itu. Kecuali kalau bangunnya kamu resek, bangunnya kamu rusuh, bangunnya kamu bikin onar, bikin gangguan, lebih baik tidur. Itu loh Pak ceritanya Pak. Jadi kalau meleknya ganggu orang, meleknya malakin orang, meleknya ganggu orang, tidur. Ya iya, ini tidur lebih baik Pak, karena meleknya resek ganggu orang, malakin orang, lebih baik tidur. Itu jadi rampok-rampok begal-begal itu perlu dikasih obat CTM 10 biji. Masukkan di tehnya apa di minumannya. Tidur 2 hari. Lumayan 2 hari enggak begal. Lumayan 2 hari enggak? Itu ceritanya. Bagaimana kelanjutannya? Di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.